Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah karena malam ini kakak-kakak masih bisa mengikuti kelas malam ini. Ini pertemuan ketujuh. Bunda mau share tentang point of view. Jadi apa sih tuh point of view dalam menulis tuh kita perlu uh, memakai point of view yang menurut kita itu nyaman. Ada apa saja. Nanti setelah ini kalau kakak Denia masuk kita akan coba ini apa share naskahnya. Coba kita rapikan, kita bedah bersama ya kakak-kakak. Oke, Bunda izin share dulu untuk materi yang malam ini. Udah kelihatan ya, Kak? Udah, Bu. Ya. Jadi point of view itu adalah sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam menceritakan kisahnya. Jadi buku yang kita baca ataupun yang kita tulis itu kita harus tahu nih dari kacamata mana sih membacanya, itu yang disebut dengan point of view. Waktu kita menulis kita harus menentukan eh, kita sebagai penulis itu menempatkan tokoh-tokohnya itu di posisi sebagai point of view yang apa nih yang mau kita pakai. Nah, dalam hal ini point of view itu ada tiga. Pertama yaitu memakai sudut pandang yang pertama. Kemudian point of view kedua, sudut pandang kedua. Dan point of view ketiga adalah sudut pandang ketiga. Jadi nanti kita perhatikan pada waktu kita membaca buku, penulis itu menyajikan tokoh-tokohnya itu di mata penulis itu apa memakainya. Oke. Nah, point of view pertama itu cirinya menggunakan aku, saya, diriku. Jadi dalam hal ini penulis menempatkan tokohnya itu seperti dirinya sendiri yang diceritakan itu karena dia menggunakan aku. Aku kan berarti penulis bercerita tentang dirinya sendiri ya. Atau menggunakan saya. Saya adalah. Nah, jadi seolah-olah itu cerita itu mengkisahkan penulisnya atau penulisnya yang jadi tokoh dalam tulisan tersebut. Nah, ciri keduanya yaitu penulis menjadi tokoh utama. Jadi kakak-kakak kalau menulis itu nyaman menulis itu dengan kita sebagai tokohnya atau tidak. Nah, kalau kita nyaman, kita merasa jadi tokoh dalam peran yang kita tulis ya berarti makanya aku adalah seorang anak perantauan misalnya. Atau saya adalah mahasiswa S1 di Universitas Borobudur. Nah, atau diriku adalah seorang yang tidak bisa banyak berbicara di depan umum. Nah, itu berarti seolah-olah tuh dia menyampaikan ke pembacanya kisahnya itu kisah si penulisnya. Nah, itu kalau memang kita nyaman atau kita merasa menjiwai dalam menulis cerita memakai diri kita sendiri seolah-olah kita tokohnya, maka kita bisa menggunakan point of view pertama. Nah, terus ada yang penulis tidak nyaman dengan memakai point of view pertama, dia lebih suka dengan point of view kedua. Jadi dia, ini contoh point of view pertama dulu ya. Nah, karena tadi kan contohnya memakai aku, saya, atau diriku nih. Contoh dalam kalimatnya, aku masih di sini dengan kesedihan setelah kepergian mama. Nah, jadi kan pembaca
tidak menebak lagi. Pembaca tuh merasakan, oh ini kesedihan si penulisnya nih ketika mamahnya meninggal dunia. Dia memakai aku. Kemudian eh, tak ada lagi yang membuatku merasa bahagia. Di kalimat berikutnya pun kita harus sinkron ya. Kalau sudah memakai aku, maka di kalimat-kalimat seterusnya juga membuatku, pakai aku juga membuatku merasa bahagia. Kemudian di kalimat berikutnya, aku merasa hampa, aku bingung melangkah. Masih ada papaku, aku harus kuat demi papa. Nah, jadi akan terus dari awal kalau memang kita memutuskan sudah memakai aku tokohnya, maka sampai ending cerita ya tetap memakai aku. Kalau kita memilih POV 1. Nah, terus ada tadi yang kedua adalah POV kedua, point of view kedua. Cirinya, narasinya itu menggunakan kamu, kau. Jadi si penulis itu seolah-olah menceritakan dalam tulisannya itu adalah seseorang lain yang dia sebut dengan kamu atau disebut dengan kau. Ya, dia memposisikan sebagai orang kedua. Jadi seolah penulis itu menceritakan orang lain bukan dirinya lagi dengan orang keduanya, yaitu menggunakannya adalah kamu atau kau. Nah, contohnya di sini, nah tadi sama ya, kayak kalimat yang tadi dirubah. Ini poin. Nah, enggak Kak, juga point of 1, 2. Nah, nih contohnya kamu masih di sini dengan kesedihan setelah kepergian mamahmu. Jadi si penulis itu menceritakan orang lain, bukan dirinya sendirinya. Dia nyaman bercerita tentang orang lain. Tak ada lagi yang membuatmu merasa bahagia. Nah, kalau udah menceritakan orang lain, orang kedua dengan kamu, ya berarti di setiap kalimat pun akan ngikutin di awalnya. Jadi kamu berarti sampai nanti ending pun memakai kamu. Tak ada lagi yang membuatmu merasa bahagia. Kamu merasa hampa, kamu bingung melangkah. Masih ada papahmu. Kamu harusnya kuat demi papa. Nah, itu memakai orang lain penulis. Jadi kita pun, oh ini penulis lagi nyeritain entah temennya, entah siapa, tapi dia pakai kamu, kau, tuh. Atau ada juga bisa ini poin ketiga nih, contoh Bob ketiga ya, yang terakhir itu point of view ketiga. eh, Dia itu sudut pandangnya penulis itu jadi serba tahu karena dia tidak di luar tokoh-tokoh yang dia tulis. Nah, penulisan bukan tokoh utama atau penulis itu di sini jelas bukan tokoh utama ataupun tokoh sampingan karena dia keluar dari penokohan di ceritanya. Kemudian dia bisa bercerita beberapa orang atau tokoh. Ya, dia bisa bercerita ada beberapa orang atau tokoh ya. Kalau tadi pakai kamu itu berarti hanya satu. Tapi kalau di point of 3, dia bisa bercerita dengan beberapa orang tokoh. Kenapa bisa? Karena eh, point of view ketiga itu biasanya menggunakan nama tokoh, pakai nama orang. Nah, nama orang bisa kita hanya bisa beberapa tokoh, tidak hanya satu tokoh. Contohnya di sini Dina masih di sini dengan kesedihan setelah kepergian mamahnya. Nah, kalau ini udah point of view ketiga ya. Jadi dia bisa pakai nama orang-orang. Tak ada lagi yang membuat Dina merasa bahagia. Nah, Mila, adik Dina, nah nama orang lagi, point of view ketiga juga, orang tokoh yang lain, Mila, adiknya. Mila, adik Dina, juga merasa hampa. Mereka bingung melangkah. Masih ada papa mereka. Dina dan Mila harus kuat demi papa. Nah, ini
point of view ketiga. Oke, jadi nah, oke, malam ini sih cuma sedikit ya kalau memang materinya point of view itu ada tiga. Jadi kakak-kakak dalam menulis itu nyaman menggunakan kakak sebagai tokoh atau berperan dalam tulisan kita. Kalau memang merasa nyaman berperan dalam tulisan Empat. kita bisa tadi memakai sudut pandang pertama, aku, saya, diriku. Tapi kalau tidak nyaman, tapi lebih baik aku menceritakan orang deh, satu orang aja pakai point of view kedua. Kamu, Boleh. pakai kamu, kau. Nah, dia memposisikan sebagai orang kedua. Kemudian, kalau cuma orang kedua hanya kamu, kau itu hanya satu orang, kayaknya kurang bebas bercerita. Aku lebih baik menyebutkan dengan nama-nama orang di luar eh, aku, kamu, menggunakan nama tokoh yang benar-benar tokoh orang. Jadi si penulis ini jadi serba tahu, dia lebih bebas mengekspresikan atau menceritakan tokohnya tersebut. Kita bisa memilih dengan point of view ketiga, yaitu sudut pandang yang serba tahu, penulis bukan tokoh utama atau sampingan, sehingga bisa bercerita beberapa orang atau tokoh. Nah, itu kakak-kakak. Eh, kita akan coba buka nih, sebenarnya Kak Dinia ada nggak ya? Bunda mau share naskah yang dia kirim sih. Jadi kita bisa belajar bareng namanya membaca atau mengkoreksi naskah sekaligus merapikan. Oke, tutup dulu ya. Oke, kakak Denianya nggak ada ya? Udah nggak apa-apa, kita sambil membetulkan naskahnya kakak Denia ya. Sure. Kelihatan nggak Kak? Keluar nggak naskahnya? Nggak ya? Coba. Kayaknya kalau ini harus pakai yang screen ya. Nah, bisa lihat kan ya? Bisa, Ini Bu. tulisannya bisa ya. Ini kita edit dulu ya. Jadi kemarin Kak Denia tuh kirim via WhatsApp. Ini udah Bunda pindahin ke Word. Jadi kakak-kakak kalau mau membetulkan naskah kita bisa Kontrol A dulu semua. Nah, kita menggunakannya layout. Kita pakainya margin normal. Udah. Terus pakainya Times New Roman 12. Kemudian kita rapikan ya, pakai justify sama spasinya 1,5. Nah, ini kita bikin meja. Ini harusnya sini nama penulisnya ya. Ini belum Kadinia belum kirim biodatanya, jadi kita pakai dulu sementara. Nah, ini kita coba lihat tulisannya. Zira sudah bosan dengan suasana kota. Bertahun-tahun ia berpijak di sana. Ini harus dipisah ya kakak-kakak karena menunjukkan tempat itu kalau menunjukkan tempat dipisah demi membantu ekonomi keluarga. Pulang ke kampung terkadang dalam setahun ini udah betul nih ke kampung suatu tempat tujuan kita kasih terpisah hanya sekali. Tapi yang namanya hidup diatur oleh pemilik semesta. Dan mungkin rezeki ini typo ya, kita harus pakai i. Rezeki gadis mungil itu adanya di kota. Nah, kalau kita pindah ke tema yang lain, kita kasih tab bagi Sirah
semakin dewasa hidup terkadang semakin, nah ini bagi Sira mungkin yang nih ya bisa kita kasih tanda penghubung yang tumbuh semakin dewasa hidup terkadang semakin menyebalkan. Waktu bermain sudah terasa sulit dan bahkan untuk mencuri-curi waktu pun tidak bisa. Wah, nah terus ini kalau mau ngasih pembatas, nah, sebaiknya taruh di tengah. Nah, oke. Ini kita tap lagi. Ia pergi. Bentar, Kak. Tap. Ia pergi ke kampung halamannya yang selama ini ia tinggalkan. Ini agak rancu ya. Ia pergi dari, bukan ke, kan dia meninggalkan ya. Meninggalkan dari mana? Dari kampung halamannya. Ia pergi dari kampung halamannya yang selama ini ia tinggal. Selama ini ia tinggal. Suasananya masih sama dengan udara sejuk, dengan orang-orang yang sibuk berlalu lalang menuju sawah. Kemudian gadis mungil itu bergegas menambah laju langkah kakinya. Matanya berbinar dan jantungnya, hmm, jantung itu tidak berdecak ya. Berdecak itu lebih ke mulut. Jantungnya itu amat berdetak ya. Detak jantung nih. Nah, berbeda ya, decak sama detak. Kalau decak di mulut, detak itu di jantung. Berbinar dan jantungnya amat berdetak tak kalah ia semakin dekat dengan rumah sederhana, yaitu tempat yang dia berteduh dan rumah tempat ia bertumbuh itu tempat dia berteduh dan tempat ia bertumbuh. Katanya dia pulang kampung ya. Terus di pekarangan rumah itu seorang ibu terduduk dengan keringat di dahinya. Zira paham, ibunya pasti baru saja pulang berkebun. Ia tak kuasa lagi menahan rindu yang kian membuncah. Ia menghambur dan memeluk ibunya dengan tangis yang pecah. Ibu, apa kabar, Ibu? Nah, ini kalau apa sapaan kita pakai huruf besar. Ibu, apa kabar Ibu? Ini Zira pulang. Perasaan Ibu tak kalah pincah. Selama ini Ibu menabung banyak rindu kepada gadis semungilnya itu. Pelukan Ibu terus erat sambil mengelus punggung anaknya. Kayaknya nih lebih itunya kita hilangin aja ya, karena itu berdekatan. Nih, ini kita tap lagi. Tangis Zira semakin deras membasahi pundak ibunya. Pelan-pelan Zira ceritakan kegelisahan yang dirinya alami di kota, baik itu tentang pekerjaan, kisah cintanya, dan kehidupannya yang tak sedamai di kampung. Ibu mendengarkan kalimat demi kalimat yang keluar dari anaknya tersebut. Nah, ini kita tap lagi. Sira merasa disinilah ia merasakan tempat ternyaman. Tempat ternyaman yang tak menuntut dan mengutuk apapun. Menuntut dan apa ya? Menuntut dan mengutuk. Mengutuk kayaknya kurang pas sih ya. Sira merasa disinilah ia merasakan tempat ternyaman. Tempat ternyaman yang tak menuntut dan meminta ya. Bukan mengutuk. Mengutuk tuh kayak apa sih ya. Meminta apapun. Baginya, ibu adalah sumber kenyamanan sekaligus menjadi inspirasi dalam menjalani hidup agar selalu tenang dan merasa cukup. Hari itu mereka tutup dengan lauk ikan asin, sambal goreng, dan juga pepes jantung pisang
khas masakan ibunya. Zira merasa itulah hari di mana ia hidup kembali. Nah, oke, ini ceritanya cukup pendek, tapi apa-apa. Kakak kan masih belajar. Dan memang kita kan memberi kebebasan mau menulis berapa halaman pun ya. Ada yang kalau emang suka puisi, tulis puisi, quotes, kumpulan quotes. Nah, ini harus ada biodata nih. Nanti Kak Denia misalnya, ini misal ya, Denia siapa, nama lengkapnya, Denia siapa, kemudian biodata tuh bebas aja sih, senyamannya kalian. Apa sih yang ingin kalian tunjukkan kepada pembacanya? Ada penulis yang suka menulis biodatanya dengan apa ya, hobinya, kemudian pekerjaannya atau kegiatan sehari-harinya, atau pekerja apa eh, sekolah juga boleh. Terus apa bebas atau mungkin berapa anak keberapa, punya berapa saudara. Kemudian hmm, mungkin memberikan informasi apa ya, nomor yang bisa dihubungi, nomor WhatsApp atau hanya email. Nah, itu tergantung kenyamanan kakak-kakak sih, apa yang mau dikasih tahu ke pembacanya, apa yang perlu diketahui pembacanya tentang diri kita sebagai penulis. Oke, ini yang baru masuk punya naskah akademia. Moga-moga minggu depan ada yang minggu ini ada yang masuk lagi, jadi nanti bisa kita koreksi bareng-bareng seperti ini. Oke, karena ini Bunda stop share dulu. Nah, kakak ada yang mau ditanyain nggak dari materi malam ini sama barusan kita coba bedah buku tulisannya Kak Denia. Ada kesulitan nggak menulisnya? Kalian udah punya tema yang mau ditulis apa? Atau Kak Raisa punya tema apa yang mau ditulis? Kalau Raisa bikin puisi sih, Bu. Oh, boleh-boleh. Nanti kalau udah itu boleh kirim ke Bunda ya puisinya. Nih nomor WA Bunda nih. Bunda chat di ini. Nih, boleh kirim via WA juga nggak apa-apa. Ini. Nih, ini ya Kak. Atau kalau misalnya email, kirim ke sini. Email. Bentar. Neni FCH at yahoo.com. Nanti subjeknya, oke subjek soalnya banyak banget kiriman naskah. Subjeknya PKBM Andin ya, Adin ya. Hmm. Ini aja ya Kak. Nanti kalau mau kirim bisa kalau WA juga boleh. Atau kalau lewat email nih alamat emailnya ini kasih subjeknya. Boleh puisi kalau suka apa ya kumpulan quotes bisa tuh beberapa kumpulan quotes nanti disatukan juga tuh. Jadi kalau yang Eh, punya keadaan ini kenapa Kak? Raisa kan bikin puisinya nggak banyak, sedikit-sedikit, tapi dibikin beberapa judul. Nggak apa-apa, Bunda. Iya nggak apa-apa boleh. Eh, Jadi mungkin nggak terlalu panjang ya setiap puisinya. Jadi iya, ada beberapa judul meskipun pendek-pendek ya Kak. iya, Bunda. Ya, saat dikasih biodata ya. Nah, Iya, biodata, iya biodata bebas sih kalau mau pakai foto boleh. Tapi kalau memang nggak nyaman pakai foto ya cukup tulisan tentang diri kakak apa.
Bisa juga kalau itu pakai nama pena juga ada. Kalau yang memang ada yang suka yang nggak pingin nggak diketahui namanya, pakai nama pena. Itu sih itu Iya, haknya penulis mau pakai nama apa saja. Kakak Alia apa nih? Mau bikin apa? Nggak WA Kak dia, Budian dulu. Kenapa ya, Bu? Bikin cerita bisa gak, Bu? Kenapa Kak? Eh, 12. Ada yang mau ditanyakan nggak Kak? 26. Kalau Kak Raisa di mana tinggalnya? itu di Loa. Hmm? Di Loa, Bogor. iya. Oh, Bogor berarti deket Budian ya? Eh, nggak dibilang deket sih. Oh, kalau yang nggak apa ya? Kalau sehari-hari tuh yang nggak online eh, berapa kali seminggu biasanya Kalau ke pertemuan, PKBM-nya? oh sekali dong, Oh, seminggu sekali. hari Minggu Berarti ke dong. setiap hari apa? Enggak setiap hari, cuman hari Minggu. Oh, hari Minggu. Berarti lo hari Minggu ketemu Budian ya? Iya. Hmm, Budian ngajar apa Budian? Semua materi. Eh, itu ibu Dianya aja. Ah, ngajar apa Kak? Soalnya Reza baru masuk sekali doang, Oh, Reza tuh SMA yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3? kelas 3. Oh, jadi ini semua SMA kelas 3 ding ya, karena buat tugas akhir ya. Iya, ada grupnya ya berarti ya sama Budian ya, di-share sama Budian ininya. Iya ada. Oh, eh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, eh, Ibu tutup dulu aja ya Kak ya.